Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 22 Oktober 2024, kitab 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai 3. Perikopnya, Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Ya, kitab 1 Tawarik adalah kitab yang berisikan sejarah peristiwa yang menekankan kepada segi spiritual, kerohanian. Dan kitab Tawarik ini dicatatkan kembali yang sebetulnya sudah disampaikan, yaitu di 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5, yang sebetulnya 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 yang diawali sebetulnya 1 Samuel 15. Kemudian 1 Samuel 16 Daud diurapi. Nah, apa yang menjadi perenungan kita dalam perikop ini sebetulnya bahwa bagaimana Daud yang diurapi, yang dipilih Tuhan sebelum Saul itu turun tahta atau mati, yang kemudian terjadilah peristiwa peperangan dengan orang Filistin. Nah, apa yang menjadi perenungan kita, bagaimana Tuhan itu menjadi sutradara atau Tuhan yang kontrol. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi ada dalam rancangan Tuhan, gitu. Ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan atau difirmankan Tuhan sebelumnya akan menjadi kenyataan atau terjadi. Kemudian dalam perikop ini kita melihat bagaimana Daud yang telah diurapi oleh Samuel, dan kita lihat dalam perikop ini ada satu perjanjian di hadapan Tuhan. Nah, kembali dalam kehidupan kekristenan kita ini, yang dulu sudah kita ikrarkan sebetulnya, ya, ketika kita CD, kita sudah mengikrarkan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dan sudah diurapi sebetulnya, ya, di gereja. Nah, sejauh mana kita mengikuti, melakukan apa yang sudah kita ikrarkan sebetulnya, yang dalam kegiatan ibadah-ibadah hari Minggu pun kita juga seringkali mengikrarkan itu, ya, atau dalam tata gereja itu
Yang terakhir itu sebelum kita diberkati itu suatu ikrar, kesepakatan gitu ya, janji untuk melakukan apa yang kita dengar gitu. Tapi seringkali ikrar itu hanya lewat saja dan kurang menjadi perenungan bagi jemaat gitu ya, bagi jemaat. Tapi ya kita kembali diingatkan bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang juga sudah dipersiapkan gitu ya, yang sudah dipersiapkan bagi atau jadi saluran berkat untuk keselamatan dunia. Nah, apakah kita pernah menyadari itu gitu ya, bahwa Tuhan sendiri sudah memilih kita menjadi umatnya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi mitra kerja Tuhan dalam rancangan keselamatan dunia. Nah, jadi dan itu sudah dalam rancangan Tuhan. Persoalannya kita mau tidak gitu ya. Apakah kita masih mengeraskan hati kita? Karena di dalam tubuh manusia itu ada ya kebebasan gitu, kebebasan. Saul yang dulu dipilih, kemudian diurapi, tapi kemudian dia tidak taat kepada Tuhan, tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, justru meminta petunjuk kepada roh-roh atau arwah-arwah. Dan itulah yang membuat Tuhan membuang dia gitu ya. Dan Tuhan sendiri yang membunuhnya dalam perikop dalam kitab Tawarik ini. Nah, jadi marilah kita sebagai Daud pada era yang hidup saat ini, belajarlah untuk mendengar firman Tuhan yang sudah diurapi menjadi anak-anak Tuhan, untuk siap menunjukkan karakter hidup sebagaimana Kristus yang sudah menunjukkan gitu ya, gaya hidup. Nah, dalam konteks yang saat ini kita lebih melihat gitu ya, untuk orang-orang percaya itu lebih mampu menguasai diri gitu ya dalam era saat ini. Tapi seringkali kita mudah kali terpancing dengan satu amarah, tersinggung gitu ya. Padahal Tuhan Yesus sudah menunjukkan itu ketika memikul salib ke Golgota. Bagaimana orang-orang Israel mengolok-olok, meludahi, mencibir atau menghina, melekatkan satu kesalahan yang sebetulnya tidak pernah dia lakukan gitu ya, atau memfitnah lah zaman sekarang ini istilahnya. Dan Yesus itu patut sebetulnya ya untuk marah, tersinggung, tapi dia tidak mau, supaya kita tahu gitu ya, supaya kita tahu bahwa kita juga mesti memiliki karakter itu. Siapakah orang Israel yang menyalibkan, mengelu-elu, mengejek, meludahi itu? Mungkin itulah orang-orang yang dulu pernah diberi makan, orang-orang yang pernah ditunjukkan mujizat Tuhan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta yang bisa melihat, yang sakit kusta menjadi tahir. Orang-orang yang pernah mendapatkan pertolongan, orang-orang yang pernah dikasihi Tuhan, tapi justru berbalik. Dan itu pun Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Bukankah itu yang menjadi teladan
bagi kita pada saat ini. Marilah kita belajar untuk hidup benar. Dan untuk hidup benar tidak ada cara untuk selain mendengar firman Tuhan. Kita mau selalu diperbaharui dengan firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan itulah kekuatan Tuhan dan kekuatan orang-orang percaya untuk melakukan yang benar. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, karena mereka akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.